Satu Pulau Sentinel versi Indonesia, Kepulauan Seribu. Pulau ini tidak bisa dikunjungi secara bebas oleh masyarakat umum. Akses menuju ke sana memang dibatasi dengan ketat, terutama karena alasan konservasi dan upaya menjaga kelestarian ekosistem yang ada di dalamnya, agar tetap alami dan tidak terganggu. Hal ini membuat banyak orang merasa penasaran dengan kondisi pulau tersebut, namun kenyataannya tidak semua orang memiliki kesempatan atau izin untuk bisa menginjakkan kaki di sana. 2. Kawasan inti suku Baduy Dalam, Banten. Suku Baduy Dalam dikenal sangat teguh dalam menjaga adat istiadat serta tradisi leluhur mereka yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Tidak semua orang diizinkan untuk memasuki wilayah inti tempat mereka tinggal, karena ada batasan yang harus dihormati oleh pihak luar. Selain itu, mereka juga menerapkan berbagai aturan yang cukup ketat. Salah satunya adalah larangan penggunaan teknologi modern seperti ponsel atau alat elektronik lainnya. Jika aturan tersebut dilanggar, tindakan itu dianggap sebagai bentuk ketidakhormatan terhadap nilai-nilai budaya yang mereka junjung tinggi. 3. Gunung Piramida Bondowoso. Gunung Piramida yang terletak di Bondowoso dikenal sebagai salah satu gunung dengan tingkat bahaya yang cukup tinggi dan telah beberapa kali menelan korban. Jalur pendakiannya terkenal sangat ekstrim, dengan medan yang curam dan menantang sehingga tidak cocok untuk pendaki pemula. Karena kondisi tersebut, aktivitas pendakian ke gunung ini seringkali dibatasi. Bahkan dalam waktu tertentu ditutup sepenuhnya untuk umum, demi menghindari risiko kecelakaan dan menjaga keselamatan para pendaki. 4. Pulau Nusa Kambangan, Cilacap. Pulau Nusa Kambangan yang berada di wilayah Cilacap dikenal luas sebagai lokasi penjara, dengan sistem keamanan yang sangat ketat. Karena fungsinya tersebut, tidak semua orang bisa dengan bebas masuk ke pulau ini, tanpa memiliki izin resmi dari pihak berwenang. Akses yang terbatas membuat tempat ini terkesan tertutup bagi masyarakat umum. Bahkan karena tingkat keamanannya yang tinggi, Pulau Nusa Kambangan sering dijuluki sebagai Altraksnya Indonesia. 5. Kawah Ijen, area tertentu, Jawa Barat. Meskipun Kawah Ijen dibuka sebagai destinasi wisata dan banyak dikunjungi oleh para pelancong, ternyata tidak semua area di dalamnya aman untuk dijelajahi. Ada beberapa bagian yang tergolong sangat berbahaya karena mengandung gas beracun. Dengan kadar tinggi. Oleh karena itu, pengunjung dilarang memasuki area-area tersebut tanpa menggunakan perlengkapan khusus seperti masker pelindung. Larangan ini diberlakukan karena paparan gas beracun tersebut dapat membahayakan kesehatan, bahkan beresiko mengancam nyawa jika tidak diantisipasi dengan baik. 6. Goa Jepang, beberapa lokasi di Indonesia. Goa peninggalan dari masa penjajahan Jepang ini kini banyak yang ditutup untuk umum karena kondisi di dalamnya yang dinilai cukup berbahaya. Bagian dalam goa umumnya sangat gelap, sempit, dan sulit dilalui, sehingga beresiko bagi siapapun yang mencoba masuk tanpa persiapan. Selain itu, beberapa struktur di dalamnya sudah mengalami kerusakan dan menjadi rapuh, sehingga rawan runtuh sewaktu-waktu. Demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, akses ke goa-goa tersebut pun dibatasi, bahkan ditutup sepenuhnya. 7. Pulau Komodo, area tertentu. Di beberapa bagian Pulau Komodo, pengunjung tidak boleh masuk tanpa pemandu. Hal ini karena habitat asli komodo yang sangat berbahaya. Hewan ini bisa menyerang jika merasa terganggu. 8. Candi Borobudur, struktur puncak, pembatasan khusus. Pengunjung tidak lagi bebas naik ke bagian atas candi seperti dulu. Pembatasan ini dilakukan untuk menjaga kelestarian situs bersejarah ini agar tidak rusak. 9. Danau Kelimutu, area tertentu. Danau Kelimutu terkenal karena airnya yang bisa berubah warna, menciptakan pemandangan yang unik dan menakjubkan. Namun beberapa area tidak boleh dimasuki karena tanah yang tidak stabil dan gas beracun yang berbahaya, sehingga pengunjung harus tetap mengikuti jalur aman demi keselamatan. 10. Hutan larangan adat di berbagai daerah. Di beberapa wilayah di Indonesia, terdapat hutan adat yang dianggap sangat sakral dan memiliki nilai spiritual tinggi bagi masyarakat setempat. Akses ke hutan-hutan ini tidak dibuka untuk siapapun, hanya orang-orang tertentu yang memiliki izin khusus yang diperbolehkan masuk. Masyarakat lokal meyakini bahwa hutan-hutan tersebut dijaga oleh kekuatan gaib atau roh leluhur, sehingga pelanggaran terhadap aturan dapat dianggap bisa membawa konsekuensi serius.